بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الحديث الحادي والعشرون, hadis ke-21. An Abi Amr wakila Abi Amrah, dari Abu Amr dan dikatakan dalam riwayat yang lain Abu Amrah, Sufyan bin Abdullah As-Saqafi radhiyallahu an qala qultu ya Rasulullah qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Katakanlah untukku dalam Islam ini satu perkataan yang aku tidak bertanya lagi kepada orang lain setelah engkau. Maka Rasulullah mengatakan, qala qul amantu billah tsumastaqim. Katakanlah amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah. Ini hadis yang cukup pendek, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Amr atau Abu Amroh ini adalah seorang sahabat yang beliau pada masa Umar itu pernah diangkat sebagai amil, menggantikan Utsman bin Abil As. Beliau berkata kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menanyakan, dan ini salah satu hal yang baik yang pernah kita bahas di awal, yakni salah satu kunci dari ilmu itu adalah bertanya. Jadi kalau pandai bertanya, insya Allah itu akan menjadi pembuka dari banyak ilmu. Dan beliau ini bertanya dengan pertanyaan yang baik kepada orang terbaik. Karena bisa jadi pertanyaannya bagus, tetapi ditujukan kepada orang yang salah. Beliau bertanya kepada orang terbaik, yakni kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Ini adab beliau juga memanggil Rasulullah dengan jabatan beliau sebagai utusan Allah. Kemudian beliau katakan, qul li fil Islam. Katakanlah, berikan aku nasihat tentang satu perkara di dalam Islam. Beliau tidak minta nasihat yang lain. Kalau kita ketemu Rasul, mungkin yang kita tanyakan kayak apa amalan supaya sugih, supaya banyak harta, supaya bebas corona. Padahal sahabat ini tentu persoalan duniawinya juga banyak. Tapi beliau ketika ketemu Rasulullah, beliau pertanyaan yang diajukan adalah pertanyaan yang paling baik. Pertanyaan yang sangat penting untuk kehidupannya di akhirat kelak. Maka beliau katakan, qul li fil Islam. Katakan kepadaku satu perkataan dalam Islam. Ay fi dinihi wa syari'atih. Maksudnya adalah dalam agama Islam dan syariat-syariat Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan ghairak. Yakni satu perkataan yang aku tidak bertanya lagi kepada orang lain setelah engkau. Jadi beliau ini ingin bertanya, tapi pertanyaan yang jawabannya mudah. Tidak perlu panjang-panjang. Pertanyaan yang cukup jawabannya qaulan, satu perkataan. Tidak perlu satu disertasi, tidak. Perkataan nasihat yang sederhana. Tetapi nasihat itu sudah cukup sehingga tidak perlu lagi bertanya kepada yang lain. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satu perkataan yang mencakup banyak hal. Beliau katakan, qul, katakan oleh engkau, amantu billah. Aku beriman kepada Allah. Tsumastaqim. Kemudian istiqomahlah. Hadis ini merupakan bentuk ringkas dari Al-Quran, ada di surah Fussilat misalnya ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwasanya Rabb kami adalah Allah. Orang yang mengatakan beriman pada Allah, kemudian istiqomah.
Maka atas mereka akan turun malaikat yang mengatakan jangan bersedih, jangan takut, dan gembiralah kalian dengan surga yang disediakan oleh Allah untuk kalian. Syarat dari ayat ini dua, yakni beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Sahabat peradaban Islam, rahmatullahi alaikum. Apa makna dari qul amantu billah? Di dalam kitab-kitab syarah hadis dikatakan amantu billah maknanya adalah jadid imanaka mutazakiran biqalbik. Jadi bukan sekedar ucapan di lidah saja, tidak. Tapi maknanya adalah perbaharui iman kalian dengan senantiasa ingat di dalam hati. Zakiran bilisanik, dengan senantiasa engkau berzikir di dalam lidah engkau. Karena kalau sekedar teori, lewat begitu saja. Ada satu perkara yang kita mungkin biasa-biasa, tetapi ketika itu diingat, ya, diresapi dengan iman, perkara yang sederhana itu bisa membuat mengalir air mata. Ada seseorang yang suatu ketika karena kesibukan, hampir 2 minggu, gamis putih itu tidak dicucinya. Pas kesempatan mencuci, ternyata ada itu, bintik-bintik hitam. Orang Sunda menyebutnya apa itu? Sunda ngomongnya cetian. Sudah dikasih rinso, bolak-balik diucek, gak hilang. Melihat itu, si lelaki ini mata hampir menangis. Bukan karena sayang gamisnya, tapi terbayang bahwasanya yang namanya dosa, itu ketika lambat untuk beristighfar pada Allah, lambat untuk bertobat, susah dibersihkan. Jadi melihat baju seperti itu saja bisa sampai dia teringat kepada Allah, bisa terbaharui lagi imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna amantu billah bukan sekedar ngomong amantu billah bolak-balik, bukan sekedar itu, tetapi dengan senantiasa merenungi di dalam hati. Tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Yakni apa? Ala amalit ta'ah. Istiqomahlah menetapi amal atau perbuatan taat. Wal intiha ani jami'il mukhalafat. Menjauhi, berhenti dari seluruh penentangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab misalnya At-Ta'yin fi Syarhil Arba'in, 2 kalimat ini sudah mencakup nasihat yang diminta oleh Abu Amr tadi. Yakni kalimat pertama amantu billah itu mencakup seluruh pokok atau dasar-dasar Islam. Yakni tauhid, akidah itu tercakup dalam amantu billah. Kemudian tsumastaqim itu mencakup seluruh jenis dari hukum syariat. Baik itu kaitannya dengan perkataan, dengan hati, maupun dengan lisan. Istiqamah berasal dari fi'il istaqamah. Yastaqimu istiqamah. Maknanya i'tidal, lurus. Makanya ada di dalam surah Al-Fatihah itu ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim itu artinya lurus, i'tidal. Makna dari istiqomah itu di dalam Riyadhus Shalihin, Imam An-Nawawi mengatakan bahwasanya istiqomah ay luzumut ta'ah. Makna istiqomah itu adalah menetapi ketaatan. Lebih jelas lagi Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam. Beliau katakan wal istiqomah hiya sulukus siratil mustaqim. Istiqomah itu adalah menjalani, melewati kehidupan sesuai dengan jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Wa huwa ad-dinul qayyim. Yakni agama yang lurus, yakni Islam. Yang di dalam Al-Quran ada wa anna hadza sirati mustaqimah.
Dan sesungguhnya ini ya, yakni agama Islam itu adalah jalanku mustaqimah yang lurus. Jadi kalau mau lurus adalah dengan cara menetapi Islam. Min ghairi ta'rijin anhu yumnahu wala yusrahu. Tanpa menoleh ke kanan dan ke kiri. Cukup agama Allah Subhanahu wa taala, enggak usah toleh kanan kiri. Melihat di sana bagus, oh di sana bagus, akhirnya bisa jadi ke kiri dan ke kanan. Istiqomah itu tidak peduli dia dengan agama selain agama Allah Subhanahu wa taala. Fayasmulu dzalika fi'la ta'ah kulliha. Maka mencakup di dalam kata istiqomah ini seluruh jenis ketaatan. Al-zahirah wal batinah, baik ketaatan zahir maupun ketaatan batin. Batarkal manhiyat kulliha kadzalik. Begitu juga tercakup dalam kata istiqomah ini meninggalkan seluruh larangan. Ini makna istiqomah secara syar'i. Urusan zahir dan batin disesuaikan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memang berat. Berat. Sampai-sampai di dalam sebuah hadis ya, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam oleh Qatadah, dia bertemu dalam mimpinya dengan Rasulullah, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad shibta, engkau sungguh telah beruban." Kelihatan beruban. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sayyabatni Hud wa akhawatuha." Yang telah membuatku beruban ini adalah surah Hud dan saudara-saudaranya. Kemudian perawi hadis ini, riwayat ini bertanya, "Fama sayyabaka minha?" Apa yang membuat engkau beruban, wahai Rasulullah, dari surat Hud ini? Maka Rasulullah mengatakan, ya, fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana engkau diperintahkan. Rasulullah merasa berat. Ini kalau istiqomahnya, istiqomah yang sempurna. Karena istiqomah itu ya ada levelnya. Dalam riwayat yang penting mati dalam keadaan Islam itu sudah terkategori juga istiqomah. Tapi kalau istiqomah levelnya lebih tinggi, dia sampai zahir batinnya itu senantiasa lurus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana agar kita ini bisa istiqomah? Maka kalau istiqomah secara sempurna tadi itu memang berat. Rasulullah sendiri katakan, "Istaqimu wa la tuhsu." Beristiqomahlah kalian dan kalian tidak akan pernah mampu untuk sempurna. Walang tutiqu, kalian tidak akan sanggup istiqomah dengan sebenar-benarnya. Oleh karena itu, perintah istiqomah di sini harus kita pahami sebagai perintah untuk mendekati, untuk berupaya semaksimal mungkin. Tidak melenceng dari sisi perkataan, dari sisi perbuatan, dari sisi hati kita, sebisa mungkin tidak melenceng dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, saddidu wa qaribu. Saddidu yakni ya apa? Berusahalah dengan istiqomah itu dengan sebenar-benarnya, wa qaribu, dan berusahalah untuk mendekati kesempurnaan yang hakiki dari istiqomah itu. Kita ya bisa saja manusia lupa, khilaf. Tapi yang paling baik adalah memang senantiasa berupaya. Terus apa yang bisa kita upayakan? Kalau kita lihat perbuatan manusia itu kan pertama ada perbuatan hati, pikiran, kemudian ada lisan, ada perbuatan anggota badan. Maka langkah paling awal yang harus dilakukan agar kita tetap istiqomah itu adalah senantiasa merefresh, memperbaharui makna keimanan di dalam diri kita. Menghadirkan makna-makna itu ada dalam kehidupan kita.
Kalau dalam bahasa Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu adalah dengan cara senantiasa menggabungkan al-maddah dengan ar-ruh. Maksudnya ada apa perbuatan itu kan, semua perbuatan itu adalah sifatnya materi semata. Ketika perbuatan itu ada idrak as-sillatu billah, ada dibarengi dengan kesadaran akan hubungannya dengan Allah, maka disitulah sebetulnya ada ruh atau spirit tadi. Seperti yang saya contohkan tadi, mencuci baju, mencuci aktivitas mencuci semata. Tidak ada bedanya. Mau pakai mesin cuci, mau pembantu yang mencuci atau kita sendiri, perbuatannya sama saja mencuci. Tetapi ketika orang tadi mencuci, dia tersadar, maka di situ akan terjadilah perbedaan antara satu dengan yang lainnya saat mencuci. Belajar. Maka ketika ada kesadaran, belajar ini untuk apa? Dalam rangka apa? Menyadari hubungan dia dengan Allah, maka disitulah letak dari keimanan itu bisa hadir makna-maknanya di dalam benak kita. Ini hal pertama yang sangat penting. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga keikhlasan. Beramal semata-mata untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga perkara berat, ikhlas ini. Berat. Dan ikhlas itu memang juga banyak tingkatannya. Jadi minimal kita berusaha itu. Karena kita melihat banyak orang-orang yang kemudian terlempar dari jalan dakwah. Orang bahkan murtad dan sebagainya, itu gara-gara tidak bisa menjaga keikhlasan. Ada bertengkar dengan sesama teman, akhirnya berhenti. Karena nggak ikhlas. Ada melakukan ketaatan, ternyata tidak ada yang memuji, bahkan ada yang mencela. Maka dia berhenti dari ketaatan itu. Ini penting yang kedua. Yang ketiga adalah dengan senantiasa belajar. Menuntut ilmu. Terutama ilmu-ilmu tentang halal dan haram. Karena kalau tidak ngerti halal haram, bagaimana bisa istiqomah? Tidak mengerti mana perintah, mana larangan, bagaimana dia bisa menjalani jalan ketaatan? Ini penting. Ya, Rasul katakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah atau kama qala. Siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Karena apa? Syarat istiqomah ini adalah mengerti apa yang dilakukan. Kemudian yang keempat, kaitannya dengan batin juga itu adalah senantiasa membersihkan hati dari sifat-sifat tercela. Dendam, kemudian ada hasad. Maka hal-hal ini harus dijauhkan. Kemudian diisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Para sahabat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima bisa dilakukan juga dengan mencari teman, lingkungan yang baik. Bagaimana kata Rasulullah, almar'u ala dini khalilih. Seorang itu berada pada agama teman-teman dekatnya. Falyanzur ahadukum mayyukhalil. Hendaklah kalian itu memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kita bisa lihat teman paling dekat itu ya saat misalnya mencari istri atau mencari suami. Itu pengaruhnya sangat besar. Ada seorang yang dulunya sangat bagus. Misalnya namanya siapa itu? Abdullah Al-Qasimi. Menikahi seorang wanita. Akhirnya jadi ateis dia. Jadi ateis. Jadi tidak sedikit orang yang ketika berteman berada pada lingkungan yang jelek, itu dia tidak kuat sehingga berubah menjadi jelek. Yang saya tulis di iklan ini, Rajal bin Unfuah. Itu dia orang yang baik sebetulnya, masuk Islam. Menjadi penulis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian diutus untuk perbuatan yang baik, berdakwah. Mendakwahi Musailamah dan kelompoknya. Musailamah yang mendakwakan dirinya sebagai nabi. Berangkatlah Rajjal ini. Kemudian ke sana itu justru tidak mendakwahi, tapi justru dia didakwahi oleh Musailamah sehingga menjadi pendukung Musailamah. Ini bahaya. Jadi kalau orang baik bisa masuk ke lingkungan yang buruk, yang kata salah seorang pejabat itu, malaikat masuk ke sistem disebut sebuah negara yang sistemnya buruk, itu bisa jadi iblis ketika masuk ke situ. Rajjal bin Unfuah masuk ke sana, tidak kuat pemikiran dan imannya, luluh oleh godaan Musailamah. Jadi ulama bisa seperti itu, apalagi kita yang awam maka perlu hati-hati. Hati-hati masuk ke lingkungan pemikiran yang rusak. Itu juga Bal'am. Bal'am ini orang yang terkenal dengan waliullah pada masa Nabi Musa. Beliau ini terkenal dengan orang yang dakwah atau doanya itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Diutus oleh Nabi Musa mendakwahi seorang raja. Tapi justru tidak kuat dia mendapatkan tawaran duniawi dari si raja itu, berbalik memusuhi Nabi Musa alaihissalam. Level orang seperti itu bisa tidak istiqomah. Pertama saya melihat karena memang dia berada pada lingkungan orang-orang yang jelek begitu. Dan dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keinginan duniawi sehingga dia akhirnya toleh kiri, toleh kanan melihat, oh ini nggak apa-apa. Kemudian yang keenam itu harus senantiasa introspeksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasaba. Hitung diri kalian sebelum kalian dihitung kelak di akhirat. Sadar-sadar diri kita. Dan upaya yang selanjutnya untuk istiqomah itu adalah hendaknya senantiasa berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bagaimanapun Allah juga yang bisa menghindarkan kita dari hal-hal yang bisa merusak keimanan kita. Salah satu doa misalnya dibaca oleh Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau katakan, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, engkaulah Tuhanku, maka karuniakan kepadaku istiqamah. Jadi istiqamah ini salah satu bentuk karunia sebetulnya. Pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang untuk memberinya itu Allah punya cara tersendiri. Yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang bagaimana bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.